stroke di Bandung. Kebetulan waktu itu ada pekerjaan dari kantor. Saya terkena serangan stroke itu 29 Mei. Jadi saya terkena itu memang betul serangan stroke itu hitungan detik. Saya juga tidak tahu. Jadi saya jatuh dan pingsan, tapi saya masih bisa berbicara dengan Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa di sini Tuhan. Tolong saya Tuhan. Suami dan anak-anak saya ada di Jakarta ya Tuhan. Saya terus berkata Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya mendengar suara teman-teman yang ada di situ, tapi saya tidak punya tenaga untuk berkata-kata. Kejadian itu jam 10 pagi. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah pas sebelah tempat kejadian. Akhirnya teman-teman itu menghubungi suami dan anak-anak saya. Akhirnya anak-anak dan suami saya menyusul di Bandung. Tapi saya di situ memang belum bisa untuk menjawab teman-teman, karena teman-teman di situ memanggil saya bisa mendengar, tapi saya tidak bisa untuk menjawab. Saya hanya bisa berkata-kata, saya hanya bisa berbicara kepada Tuhan. Akhirnya jam sore itu datanglah dokternya. Nah, pas datang dokternya, baru saya terkaget. Saya baru sadar di situ. Langsung saya mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Lalu besoknya saya beserta suami dibawa ke rumah sakit Cikini. Saya dirawat di rumah sakit Cikini selama 1 bulan. Akhirnya ya suami saya yang baik dan dibantu keluarga yang lain dengan anak mensupport saya untuk tetap terus semangat. Mulai dari situ
Saya terapi terus, terapi dan terapi. Saya sempat putus asa. Untuk duduk aja saya nggak bisa. Duduk aja saya nggak bisa. Kaki saya juga tidak bisa digerakkan, kaki dan kanan. Stroke yang saya alami itu sebelah kanan. Jadi saya itu ada penyumbatan sebelah kiri. Jadi kalau penyumbatan sebelah kiri, yang kena kanan. Akhirnya dengan semangat suami dan anak saya mensupport saya. Perlahan-lahan saya bisa untuk duduk, untuk melangkah. Akhirnya saya bisa beraktivitas lagi. Tuhan memang baik kepada saya. Tuhan mengizinkan saya untuk terkena stroke, tapi Tuhan juga menolong saya. Pada 2019 saya terkena sakit juga. Tuhan juga mencobai saya. Di otak saya sebelah kanan itu sering terasa pusing. Akhirnya saya ke rumah sakit Cingin lagi untuk berobat, dan dokter Cikini memvonis kalau saya itu di otak saya itu ada tumor otak sebesar telur angsa. Saya berkata, Tuhan, cobaan apa lagi nih Tuhan? Tapi saya yakin Tuhan menolong saya. Akhirnya untuk memastikan, saya dibawa ke Karoles untuk di MRI. Dan dibawa juga ke rumah sakit Siloam untuk di PET scan. PET scan itu adalah untuk memastikan apakah betul itu tumor atau tidak. Akhirnya dokter memutuskan untuk mengoperasi otak saya. Saya itu di situ benar-benar udah putus asa. Saya tiga bulan di rumah sakit Cikini.
saya minta bantuan Bapak Pendeta Handri, Ibu Pendeta Diana, Evangelis yang ada di GKI Cipinang Elok ini, beserta jemaat-jemaat juga ikut mendoakan saya. Akhirnya Desember 2019 saya dioperasi. Dokter, saya sempat bertanya kepada dokter, apakah kalau saya dioperasi sudah pasti sembuh? Oh, belum kan? Loh, kok belum sembuh? Belum sembuh juga. Akhirnya dokter mengatakan yang bisa menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Dokter mengatakan segala tindakan pasti ada konsekuensinya. Akhirnya saya memutuskan, ya Tuhan, saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya betul-betul berserah. Tidak ada kekhawatiran. Saya yakin pasti saya disembuhkan. Akhirnya saya dioperasi. Setelah dioperasi, puji Tuhan, ternyata yang dikhawatirkan selama ini, tumor yang ada pada otak saya itu ternyata diubahkan Tuhan menjadi cairan. Satu yang sebelah kanan. Iya, ini kursinya. Angkat kakinya kayak biasa. Angkat kakinya kayak biasa. Pelan-pelan duduknya, pelan-pelan duduknya. Lagi. Belum. Aduh, belum pas. Lagi dikit lagi sini. Kakinya. Kaki ini flow. Kaki kanan angkat lagi. Nah. Iya. Belakang dikit lagi. Biasa lagi ke kanan dikit lagi. Udah. Oke. Mantap. Pusing enggak? Enggak. Wah. Ayo. Dokter mengatakan, wah, puji Tuhan, tidak usah di kemo. Akhirnya semua berjalan lancar. Itulah kalau semua kita serahkan, segala pergumulan, segala penyakit kita, puji Tuhan, pasti Tuhan menyembuhkan. Dan sampai sekarang saya sudah bisa beraktivitas. Terima kasih atas dukungan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Majelis
dan para jemaat GKI Cipinang Elok yang sampai sekarang setia selalu untuk mendoakan saya. Terima kasih banyak. Mungkin kesaksian ini bisa untuk menjadi menambah keimanan kita semua supaya kita jangan khawatir. Tuhan pasti menolong kita. Yang sampai sekarang, jadi saya mau mengambil ayat emas saya, yaitu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Untuk saudara-saudaraku yang sedang mengalami sakit, ingat, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah. Saya sudah merasakan Tuhan itu baik. Percayalah, mujizat itu masih ada. Saya sudah merasakannya. Saya sudah merasakan berkali-kali. Jadi Tuhan itu baik sekali sama saya. Coba bayangkan, saya kena stroke. Saya dikatakan dokter terkena tumor, tetapi karena doa-doa tumor itu bisa dirubahkan menjadi cairan nanah. Puji Tuhan, saya bisa sembuh sampai sekarang. Itu semua berkat doa Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis, dan jemaat GKI Cipinang Elok. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah kesaksian dari saya yang bisa menambah keimanan kita. Tuhan memberkati. Amin.